saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan kepada kita beberapa penekanan warta jemaat Minggu 16 Agustus tahun 2026. Yang pertama, ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus tahun 2026 pukul 6.30 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penekanan yang kedua, ibadah lansia. Ibadah rutin lansia Jemaat Rantepao yang dirangkaikan dengan posyandu lansia atau posbindu akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Agustus tahun 2026 pukul 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penekanan yang ketiga, berita PPGT Jemaat Rantepao. Penyambutan anggota baru PPGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat hingga Sabtu, tanggal 21 hingga 22 Agustus di Tongkonan Lombok Sudu Tambunan dan titik kumpul di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao pukul 5 sore. Penekanan selanjutnya berita SMGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, inisiasi SMGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 Agustus dalam jam ibadah pukul 9. Kemudian yang kedua, ibadah padang dan pertemuan bulanan SMGT akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus pukul 9 pagi di Tongkonan Bamba Baklele dan pelayan firman Bapak Pendeta Yonatan Mangalo STH. Kemudian penekanan selanjutnya pada pundi khusus atau pundi 4. Pundi khusus atau pundi 4 akan diperuntukkan kepada korban bencana gempa di Sulawesi Tengah dan dijalankan pada hari ini dalam setiap jam ibadah. Dan atas partisipasi kita sekalian diucapkan terima kasih. Kemudian penekanan yang keenam, kelas katekisasi Sidi. Pengajaran peserta katekisasi calon Sidi Jemaat Rantepao akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan diharapkan kepada seluruh peserta Sidi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Terima kasih. Warta tambahan, yang pertama ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan orang tua dari Ibu Agustina Merampak, kelompok pelayanan 3 akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus pukul 4 sore di Lakbok. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Dan demikianlah penekanan warta jemaat dan informasi yang lebih lengkapnya dapat kita baca dalam warta jemaat. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan yang dipermuliakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Syukur kepada Allah atas kasih-Nya yang besar melampaui kesanggupan kita memahaminya. Kasih itulah yang selalu menyata dalam hidup sehingga kerinduan bersekutu terus hadir menggugah iman. Dia merangkul kita dalam kasih karunia-Nya untuk datang dalam penyembahan saat ini mengalami kasih yang tidak terbatas. Seperti tema perenungan saat ini, dalam kasih itulah kita memuji dan memuliakan Dia. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita puji Tuhan
kasih Tuhanku lembut. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari semua orang kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Melimpahimu juga. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 133. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala, meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Tang pada Mailona.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Yohanes 13, ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang tunduk kepala untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Saudara-saudara, kehidupan yang kita jalani terkadang dijalani tanpa kasih. Bahkan kalaupun kasih itu ada, hanya sebatas pada mereka yang kita anggap layak dan memberikan keuntungan. Tak luput kita membeda-bedakan sesama, merasa diri lebih layak sehingga cenderung menghakimi dan menolak mereka yang kita pandang tidak layak. Terlebih dalam bingkai persekutuan, kita tidak memelihara hidup rukun yang adalah cerminan kasih dari Allah. Dalam cara hidup yang demikian, sesungguhnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya, melalui ibadah kita pada saat ini, mari kita datang mengakui dosa dan kerapuhan kita di hadapan-Nya meski tak layak diriku.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Agunglah kasih Allahku. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum persembahan diberikan, mari kita baca firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-31 sampai 32. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasih-Nya atas mereka semua. Sambil pundi dijalankan, mari kita puji Tuhan, besarlah untungmu. Bersuka jiwa
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ada persembahan dari warga jemaat dari kelompok 5 untuk diuangkan. Ini bentuk natura. Ada 1 buah durian, 1 buah labu. Bisa langsung buka harga. Durian langsung 1 paket, masih segar ini. Seratus 1 kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Patutlah kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami sudah dilibatkan untuk menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, sehingga kami boleh pakai untuk kelebaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Bapa dalam surga, juga kami berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola akan berkat-Mu ini. Kiranya Engkau senantiasa memampukan dia Tuhan, menuntun dia, sehingga dia boleh mengelola berkat-Mu ini dengan penuh sukacita yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baitnya yang keempat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah bersedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu. Teristimewa hamba-Mu yang Kau pakai menjadi penyambung lidah-Mu, karuniakan hikmat
agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya, lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini, Yusuf, masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini, dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini." Lalu dipeluknya Benyamin adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Firman Tuhan. Roma 11 ayat 1 sampai 2a. Kemudian ayat 29 sampai 32. Roma 11 ayat 1 sampai 2a, kemudian 29 sampai 32. Sisa Israel. Firman Tuhan, karena itu
aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihan-Nya atas mereka semua. Haleluya. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Amin, bersabdalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita beribadah bersama dengan anak-anak kita. Di sini ada anak kelas 4 ya, ada mana kelas 4 angkat tangan?
Anak kelas 1 SMP. Mana? Ini baju putih. Kelas? Oh, SMA. Ya. Ini si kecil depan kelas? Oh, masuk SD ya? Nah, tema kita pada hari ini kasih yang tidak terbatas. Ya, siapa yang senang kalau dikasihi mama di sini? Siapa angkat tangan? Yang senang kalau dibelikan mama baju baru, ya sepatu baru. Senang? Ya, pasti senang semua. Mama saja senang, apalagi anaknya. Nah, kita sering mendengar ungkapan kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang gala. Kasih ibu bersama beta bagai sang surya menyinari dunia. Kita ulangi 1, 3. Kasih ibu sama beta bagai sang surya menjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu sepanjang masa. Itu pun juga ibu tidak menunggu balas-balasnya dari anak-anaknya. Jadi karena itu ibu dan bapak harus didengar. Nah, saya pernah berkunjung ke sebuah rumah, bukan anggota jemaat yang saya layani sebenarnya. Tapi saya kenal bagus dengan keluarga dan sering saya dipanggil. Ada anaknya pejabat tinggi di Jakarta. Dia beberapa kali katakan kepada saya, Pak Pendeta, kalau saya menonton televisi dan ada orang ditangkap oleh KPK, saya selalu was-was. Tanya siara ke anakku. Dia bilang, biasa saya langsung kasih mati televisi. Karena saya pikir jangan-jangan anakku yang ditangkap. Nah, sampai ibu itu meninggal mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Kalau saya ketemu itu anaknya, saya selalu katakan sama dia, ingat apa yang mama katakan. Kamu pejabat, kamu punya pendidikan yang tinggi, kamu punya banyak duit, jaga diri dengan bagus. Karena mama selalu was-was kalau ada orang ditangkap oleh KPK, jangan sampai anakku. Jadi kasih ibu sepanjang masa, selama ibu itu masih ada. Sekalipun ibu mungkin marah sama kita, tetapi tetap menyayangi kita anak-anaknya. Mengapa dia mungkin marah sama kita? Karena dia tidak mau melihat anaknya kalau anaknya itu nakal. Dia tidak mau melihat kalau anaknya itu gagal. Nah, sementara kasih anak dikatakan sepanjang gala, sangat terbatas. Banyak di antara kita di sini yang sudah orang tua, masih punya orang tua, dan kadangkala orang tua kita tidak terurus. Ada yang sementara sakit, tapi kalau orang sampaikan kepada kita, kadangkala kita katakan saya sibuk. Padahal ingat, orang tua kita itu biasanya sebenarnya dia sakit, tapi dia bilang saya tidak sakit Ji, karena dia urus anaknya. Biasanya dia sebenarnya sementara lapar, tapi karena makanan itu hanya sedikit, lalu dia katakan kepada anaknya, makan kok nak, saya sudah kenyang. Bayangkan, dia sebenarnya lapar, dia mau sekali makan kue yang ada, tapi karena kuenya cuma sedikit, dan dia senang kalau dimakan oleh anaknya, makanya dia katakan, makan mokona, saya masih kenyang, saya baru makan tadi. Padahal ibunya sementara lapar. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Bahkan kita sebagai anak-anak, apalagi kalau kita 2-3 orang bersaudara, biasa si paranuan nurus toma tuanta. Dan sia kakangku, desia adingku.
Sehingga toralla memperhatikan orang tua. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan tentang cerita bagaimana Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Saya mau tanya ini anak sekolah minggu ini, siapa namanya itu bapaknya Yusuf? Siapa? Bapaknya? Ye dulu. Siapa? Yakub. Yakub artinya penipu. Makanya Tuhan bilang, harus diganti namanya ini, tidak boleh lagi pakai Yakub, tapi harus diganti menjadi Israel. Israel artinya pejuang Allah. Ini Yusuf. Dia memang ada di Mesir karena siapa yang jual? Ya saudaranya, pintar, siapa namanya itu? Ya, dijual oleh saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya itu marah, ini masa ini Yusuf ini terlalu disayang, dibelikan baju baru, bagus. Nah kita tidak dibelikan, makanya kakak-kakaknya benci, marah sama dia. Lalu kemudian dijual. Bayangkan, kalau kita dijual. Tapi ternyata bahwa Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dia diberkati oleh Tuhan lalu kemudian menjadi orang besar di Mesir. Dia menjadi 02. Dan Firaun mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, hanya satu perbedaanmu dengan saya, hanya tempat duduk ini, hanya kursi ini. Dia sukses besar. Lalu kemudian terjadi kekeringan, terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Lalu kemudian Yusuf di Mesir, ada banyak makanan di sana karena diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian di Kanaan itu menjadi negeri yang betul-betul sangat memprihatinkan. Tidak ada makanan. Saudara-saudaranya Yusuf yang dulu menjual Yusuf pergi membeli makanan ke Mesir. Waktu mereka sampai di sana sebenarnya sudah dikenal oleh Yusuf. Kasihan ini saudara-saudaraku ini dari Kanaan. Tapi Yusuf tidak langsung memperkenalkan diri. Mereka pulang lalu kemudian mereka pergi lagi membeli makanan untuk kedua kalinya di Mesir. Setelah sampai di sana, Yusuf ini tidak bisa menahan lagi rasa rindunya kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf, masih hidup kah Bapak? Saudara-saudaranya ini yang datang beli makanan di Mesir, mereka takut. Kenapa dia bilang begitu? Mereka semua gemetar. Karena berhadapan dengan orang besar, lalu kemudian tiba-tiba mereka katakan, akulah saudaramu, akulah Yusuf. Masih hidup kah Bapak? Mereka tidak bisa berbicara apa-apa karena mereka takut. Lalu kemudian Yusuf katakan, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Jangan kami bersedih, jangan kami takut. Saya kan tidak marah-marah sama kamu. Sekalipun kamu dulu itu telah membuat saya demikian, tetapi saya tidak mau membalas kamu. Bayangkan, Yusuf tidak mau membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Yusuf justru mengatakan, pokoknya saya akan mengurus kamu, saya akan menjamin kamu. Pergilah dan ambillah orang tua kita di Kanaan di sana dan bawalah ke sini. Aku akan mengurus kamu semua. Jangan kami takut. Pokoknya saya tidak akan membalas apa yang kamu lakukan kepada saya. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Yusuf luar biasa.
Kalau andai kata kita berada di pihak Yusuf, mungkin ada di antara kita, weno kan antiro itu, mui tanpa kilongan adoka-duka antiro itu, mangkan anak balak-balak, tapi Yusuf tidak demikian. Karena dia mau menampakkan pola kasih yang baik, yang tidak terbatas kepada saudara-saudaranya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersama dengan anak-anak kita semua di sini, mereka inilah yang ada yang disebut orang Israel di kemudian hari. Orang Israel ketika terjadi jemaat Tuhan atau berdiri jemaat Tuhan di Roma ada orang dari kalangan Yahudi, ada dari kalangan non-Yahudi. Nah di sana orang yang berlatar belakang Yahudi mengatakan, oh kami ini yang paling utama. Kami ini kan bangsa pilihan. Kami ini kan diberikan aturan-aturan khusus. Ada hukum Taurat. Kami ini ada yang namanya perjanjian dengan sunat. Kalau kita mau selamat maka kita harus disunat. Kalau kita mau selamat maka kita harus melakukan hukum Taurat sedetail mungkin. Jadi mereka sombong. Mereka menyombongkan keterpilihannya. Mereka menyombongkan hukum Tauratnya. Padahal mereka dipilih oleh Tuhan bukan supaya mereka sombong, tapi diharapkan supaya mereka menjadi agen untuk memberitakan keselamatan kepada dunia ini melalui kehidupan mereka. Supaya mereka menjadi contoh. Mereka dipilih bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tetapi mereka dipilih semata-mata oleh karena anugerah. Semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Jadi tidak ada, bukan karena ada prestasi khususnya orang Israel. Tetapi yang masalah ialah mereka justru menyombongkan dirinya. Mereka justru memandang rendah orang lain. Weh, kamu ini tidak dipilih Tuhan. Kamu ini tidak punya hukum Taurat. Dan disitulah letak kegagalan orang Israel. Tetapi rencana Tuhan tidak gagal. Dan orang Israel yang Tuhan telah pilih juga tidak ditolak. Dan justru disitulah dinampakkan bahwa Tuhan mengasihi mereka karena mereka tetap diingatkan. Sehingga apa yang Tuhan nyatakan ialah dia datang di dalam Yesus Kristus. Datang untuk menyelamatkan semua manusia. Dia mengorbankan dirinya. Bayangkan Bapa yang di sorga, anaknya yang tunggal dia rela korbankan untuk menebus dunia ini. Untuk menebus kita manusia. Jadi kasihnya Tuhan itu tidak terbatas. Anaknya yang tunggal saja dia rela korbankan oleh karena cinta kasihnya. Jadi luar biasa kasihnya Tuhan kepada kita. Kasihnya tidak terbatas. Sehingga kita patut bersyukur kepadanya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara bersama dengan anak-anakku sekalian, kita bersyukur dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas yang telah dinyatakan bagi dunia ini dan bagi kita semua. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kasih yang kita praktekkan dalam kehidupan kita? Ada lagu itu, lagunya siapa itu? Ku maafkan, kedua kalinya masih ku maafkan, ketiga kalinya, oh tidak lagi, tidak lagi. Jangan kau sakiti ya. Ya. Tapi Tuhan Yesus bayangkan. Orang yang menyalibkan saja dia. Apa yang Tuhan Yesus katakan waktu dia mendoakan orang yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan. Dia sudah meninggalkan surga, datang ke dalam dunia menderita, disalibkan oleh manusia. Tapi orang yang menyalibkannya, dia doakan, ya Bapa ampunilah mereka. Nah bagaimana kalau kita di sini yang disakiti? Mungkin apa kada bokok kita tahu. Woi masa apa kada bokok anak itu mama anak anu. Oh anak kutan desa tu mama anu. Yeri na susi to. Ah ini. Si Pak Tentena mi tahu. Ya, bayangkan kasihnya Tuhan.
Atau dalam kehidupan kita sebagai saudara bersaudara dalam keluarga. Awalnya kita baik-baik saja, pokoknya urus saja. Tapi di kemudian hari ketika muncul masalah, lalu kemudian kita katakan, oh na ya toh na dito matian tomato samu na yari na den terong dituno na aku rintunan ko tedong. Oh, jangan Ki bilang-bilang itu. Makanya saya sering katakan begini. Oke lah kalau dalam keluarga misalnya kita ada 8 orang bersaudara, ada yang sukses besar, ada yang kasihan ekonominya di bawah standar. Tapi kalau ada acara yang dia lakukan, jangan juga terlalu berlebihan. Karena kadang-kala juga keluarga atau saudara kita yang habis-habisan di situ, kalau ada sesuatu, lo mau rebandik tesuluna. Ya, tidak boleh. Tak ada dikte bang tu suluta. Mungkin kita nabuda tua panta. Justru kita dihadirkan oleh Tuhan dalam keluarga itu supaya kita jadi berkat bagi orang lain, termasuk apalagi bagi keluarga kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah bersama dengan anak-anak kita semua ini mereka akan diinisiasi. Inisiasi itu dalam bahasa Latin initium, artinya permulaan. Nah, ini permulaan. Jadi ini anak remaja ya, PPGT sudah masuk SMA. Ini kan mereka nanti mau PAB, ya. Penerimaan anggota baru PPGT. Nah, ini nanti ini kelas apa ini? Anak apa? Anak kecil. Oh, anak besar. Saya yang salah. Anak besar ya. Jadi karena mereka ini anak besar, bukan lagi anak kecil, nanti guru sekolah minggunya tidak boleh lagi memperlakukan mereka seperti anak kecil. Termasuk juga papa dan mama, kakek nenek di rumah, jangan mau komentar bilang nanti, kau ini masih anak kecil. Di sekolah minggu kan anak besar. Ada anak remaja, ada anak remaja. Ini yang sudah anak remaja, dulunya dari anak besar. Sudah menjadi anak remaja, setelah menjadi anak remaja, lalu kemudian nanti menjadi anak PPGT. Nah anak-anak kita ini melalui tahapan-tahapan. Dari anak indria menjadi anak kecil, lalu kemudian menjadi anak besar, lalu menjadi anak remaja, lalu kemudian menjadi anak pemuda, lalu kemudian nanti menjadi papa-papa sama mama-mama. Tahu? Nah ini semua anak-anak kita. Kita harus orang tua tahu bahwa ternyata ini anakku, ini cucuku sudah meningkat. Dulunya dia baru kelas 3 SD, sekarang dia sudah kelas 4. Ya. Nah semua ini pasti punya cita-cita. Siapa yang bercita-cita jadi di sini jadi tentara? Angkat tangan. Yang mau jadi tentara? Siapa? Jangan malu-malu. Oh ini atas 1, 2. Siapa lagi? Oh. Siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Laki-laki itu perempuan bisa. 1, 2, 3. Banyak polisinya jembatan Tempo nanti. Siapa mau jadi pendeta? Berani angkat tangan, ayo. Kenapa tidak ada? Aduh. Siapa mau jadi guru? Angkat tangan. Siapa mau jadi bidan? Mau jadi bidan? Oh. Siapa mau jadi dokter? Angkat tangan. Jembatan Tempo banyak sekali boleh dokternya. Ini ada om dokter. Toh? Berapa dokter kita di sini sekarang? Iyo. Siapa? Angkat tangan lagi. Supaya saya tahu mana. 1. Angkat tangan. 1, 2, 3. Banyak sekali orang mau jadi dokter di sini. Nah, supaya bisa jadi tentara, supaya bisa jadi polisi, supaya bisa jadi guru, supaya bisa jadi dokter, apakah harus pintar atau bodoh? Pintar. Makanya harus rajin belajar. Belajar di sekolah, belajar di rumah, ya. Dengar-dengaran sama papa, mama, sama guru sekolah minggu, ya. Iya. Jangan main HP terus. Kenapa nak? Oh iya saya lupa. Siapa mau jadi pilot? Ini 1. 2. Siapa namamu nak? Tiano. Ya. Tiano.
Ini Kiano mau jadi pilot. Tapi pilot itu Kiano harus pintar, rajin belajar, nah. Ya mantap. Ini juga dua di atas, mau jadi pilot. Banyak sekali. Pokoknya kita nanti naik pesawat terus Mi. Ya, jangan bikin naik kalau di udara, jangan bikin naik mobil kalau di udara. Toh, naik pesawat Mi, karena ada pilot tak nanti. Nah kita doakan semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kasih yang tidak terbatas dari Tuhan Dia nyatakan kepada kita, itulah juga yang mesti harus kita nyatakan. Melalui keluarga kita, melalui jemaat, melalui masyarakat. Sekalipun ada banyak rintangan bagi anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua, ya, tidak boleh kehabisan akal untuk bagaimana supaya anak-anak kita ini tidak digiring oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Terlalu banyak yang menggoda anak-anak kita. Sekarang kita orang tua, laksanakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Sayangi anak-anak kita, kasihi anak-anak kita, dan nampakkan dalam keluarga kita, dalam jemaat. Supaya sungguh-sungguh di mana ada cinta kasih, kesanalah berkat Tuhan dinyatakan. Amin. Masuk ke dalam saat teduh sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Kalau cinta kasihnya Tuhan kepada kita manusia dan kepada dunia ini tidak terbatas, bagaimana dengan cinta kasih kita terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan terhadap sesama kita manusia? Saya yakin melalui kuasa Roh-Nya yang kudus akan terus menuntun kita, sehingga kita sekalian menikmati cinta kasih dari Tuhan dan cinta kasih di antara kita sekalian. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita akan melaksanakan inisiasi melalui upacara atau peresmian tentang anak-anak kita yang sudah naik tingkat dan akan memulai perjalanan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan dalam pelayanan, baik di gereja, di sekolah, maupun di rumah. Naskah inisiasi sekolah minggu Gereja Toraja ini akan menjadi bagian dari naskah liturgis Gereja Toraja. Karena itu kita laksanakan dalam ibadah jemaat pada saat ini. Dengan demikian naskah liturgis ini akan dimasukkan seperti yang kita lakukan dalam ibadah kita pada saat ini. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayankan oleh Gereja Toraja untuk mengantar seorang anak menghadapi suatu peralihan dalam sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan daripada anak-anak kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas atau dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat. Mereka atau anak-anak kita yang diinisiasi adalah anak Indria, anak kecil, Gemintang, Mauricia, Alicia,
Jekonia, Milano. Anak-anak yang disebut namanya langsung berdiri. Indria ke anak kecil, Gemintang, Maurisia, Alicia, Jekonia, Milano, Fanya, Karunia, Aron Paga, Aron Akselobo Barapadang, Silo, Fares, Barata, Artwin, Livia, Marceline, Kianora, Ya, Cecilia. Mungkin guru sekolah minggu dampingi di bawah ya, supaya ini ya. Ya, sekali lagi anak-anakku yang disebut namanya langsung berdiri. Kianora, Cecilia, Giovino, Silva, Novan. Anak kecil ke anak besar. Arka, Kianzi, Angela, Andin, Jovanka, Ditania, Fredela, Makensio, Katlea, Ratu Arang, Kirana, Alvaro, Selomita, Mailona, Efraim, Ayong, Brisera, Ausora, Alana, Celin, Christopher Kensey, Fair, Haryatno, Nachwa, Krisen, Rivano, Mailona, Genta, Aflianti, Noval, Calvin, Risa, Den Magona, Anggi, Putra, Chanel, Gempita, Aura Kasih, Gideon Popang. Anak besar ke anak remaja. Geoffrey, Michelle, Agung Setiawan, Deo Rivaldi, Elifas, Daniel, Gamara, Jilian, Selvior, Sokya, Michelle, Agatha, Ayunna, Mikal, Wilson, Geo Alvaro, Joan Israel, Jeffrey, Erlan, Nino, Arcel Vito, Cynthia, Hafiz. Anak remaja ke PPGT. Allegra, Melona, Amanda, Destri, Edward, Glory, Manuela, Meisia, Nada, Peggy, Seftiani, Sila, Tiara, Yehezkiel, Stefania, Krisen, Makilao, Raksatya, Yehezkiel, Kristi Miracle. Apakah masih ada yang belum disebut namanya, anak-anak? Yang belum disebut namanya? Oke, boleh semua berdiri. Saudara-saudara, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran, dan pelayanan gerejawi, termasuk pelayanan di sekolah, sehingga tahapan demi tahapan juga dilalui oleh anak-anak kita, sehingga dapat melalui satu tahapan pemuridan melalui sekolah minggu Gereja Toraja, dari kelas Indria ke anak kecil ke anak besar, dan ke anak besar ke anak remaja, dan anak kita yang remaja akan memasuki PPGT. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu sehingga mengaruniakan keselamatan kepadamu, sehingga kamu juga telah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Doa kami teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih,
untuk menyongsong perwujudan janji Allah yang merancang masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Kepada rekan-rekan guru-guru sekolah minggu jemaat Rantepao yang dikasihi Tuhan, bersama dengan segenap pengurus, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu karena Dia telah berkenan memakai saudara-saudara untuk tugas yang mulia ini. Selamatlah kamu yang telah mengantarkan anak-anak kita hingga pada titik ini. Lanjutkanlah karya mulia ini sebagai persembahanmu di hadapan Tuhan. Demikian pun juga kepada jemaat Tuhan bersama dengan para orang tua dan anak-anak kita sekalian, kamu telah menerima kasih karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai persekutuan di tengah-tengah jemaat. Teruslah mendampingi mereka dan ingatlah perjanjian yang pernah kamu buat dengan Allah untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi panutan atau teladan bagi anak-anak kita sekalian. Silakan anak-anakku semua duduk dan jemaat berdiri. Simbolisasi inisiasi. Dimohon pengurus PPGT, guru-guru sekolah minggu bersama Pak Pendeta akan mengalungkan sebagai simbolisasi inisiasi. Kita mulai dari anak indria ke anak kecil. Bunda-bunda, kakak-kakak tolong dibantu pengalungan dan pemberian sertifikat. Kita mulai dari anak indria ke anak kecil. Jadi bunda kakak kita tidak sebut lagi namanya, kita mulai dari anak indria sampai anak indria ke anak kecil terlebih dahulu. Setelah itu anak kecil ke anak besar dan seterusnya. Kita mulai, silakan anak-anak dari anak kecil, anak indria ke anak kecil.
Bersiap anak kecil ke anak besar. Ya, berikutnya anak kecil ke anak besar. Bersiap anak besar ke anak remaja.
anak besar ke remaja. Berikutnya anak remaja ke PPGT. Silakan pengurus PPGT. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak SMGT dan juga guru-guru sekolah minggu.
Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa pada hari ini rangkaian acara inisiasi boleh berlangsung dengan baik, sehingga anak kita ini sudah memulai hidup di tempatnya masing-masing yang harus juga dimengerti orang tua. Apalagi setelah saya bertanya sama mereka tadi, kebanyakan dari anak-anak kita bercita-cita jadi dokter, baru tentara mungkin karena kita dekat dengan Kodim, baru polisi karena mungkin kita dekat dengan Polsek. Saya heran kenapa tidak ada yang bercita-cita jadi pendeta padahal kita baku tetangga dengan BPS. Ya. Mungkin karena Anda tahu banyak yang sudah tamat dan belum ditempatkan. Ya. Ada 3 yang bercita-cita jadi pilot. Ya, laki-laki 3. Ya. Ada perawat, ada pengusaha, ada pramugari, ya. Tapi supaya itu didapat nanti, sekali lagi kuncinya harus pintar, rajin ke sekolah minggu, jadi anak yang dengar-dengaran. Ya, jelas semua anak-anak? Jelas? Jelas? Wih, tira bang surah anak surah teman. Ya. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari Minggu bersama yang kami boleh lakukan pada pagi hingga siang hari ini. Bersama dengan kakek nenek, ayah ibu, kakak adik dan anak-anak kami sekolah minggu yang diinisiasi pada hari ini. Kiranya anak-anak kami semua yang telah boleh diinisiasi, yang telah boleh diresmikan berpindah kelas dari anak Indria ke anak kecil, dari anak kecil ke anak besar, dari anak besar ke anak remaja, dan anak remaja yang rencana akan dilaksanakan penyambutannya pada hari Jumat dan Sabtu. Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak kami ini supaya bertumbuh dengan sehat dalam rahmat cinta kasih sayang Tuhan. Karuniakan hati yang taat, kerajinan bagi mereka, dengar-dengaran kepada orang tua, bapak ibu guru, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Teristimewa dengar-dengaran kepada Tuhan, supaya anak-anak kami semua yang masing-masing punya cita-cita yang mulia. Oh Tuhan, berkati anak-anak kami dengan cita-citanya, mampukan mereka untuk belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang dicita-citakan boleh diraih. Mampukan kami sebagai orang tua untuk menopang mereka, supaya anak-anak kami boleh meraih mimpinya pada saatnya nanti. Berkati para orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak yang terus membimbing mereka di rumah, supaya anak kami ini selalu dituntun pada jalan yang benar. Berita firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengarkan, ya Roh Kudus tanam baiklah dalam hati kami, supaya firman-Mu ini terus menjadi pegangan, menjadi penuntun bagi kami semua, bahwa kasih-Mu itu sungguh tidak terbatas. Kasih-Mu itu luar biasa, menyelamatkan semua kami anak-anak-Mu. Mampukan kami juga dengan kasih yang benar, boleh kami nyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dimanapun kami berada. Ya Bapa kami dalam sorga, pelayanan sepekan ke depan, Tuhan menolong memberkati kami semua, baik yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat maupun dilaksanakan di luar jemaat melalui kegiatan yang kami lakukan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani, karuniakan hikmat, karuniakan kesehatan yang baik, karuniakan semangat, supaya melakukan pelayanan dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak kami dalam bangku pendidikan, supaya boleh mereka berhasilan karena cinta kasih sayang Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, keluarga kami yang berduka cita
keluarga Agustina Marampa atas meninggalnya orang tua di Lakbo. Tuhan kuatkan dan hiburkan semua rumpun keluarga, supaya mereka tidak larut dalam duka cita. Jemaatmu dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, tolong mereka, supaya boleh melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik. Para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak mampu lagi datang ke rumah-Mu yang kudus, karuniakan selalu semangat dan sukacita bagi mereka untuk terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sementara sakit, baik di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini. Kepada kekasih kami, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parrangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Damaris Rerra, Ibu Adolfina E. Paulus, Bapak Pendeta JK Perantean, Nenek Arman, Ibu Eni Krismiatun Rantelino, Bapak Eliaser, anak kekasih Axel Christian Laupa, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, sembuhkan mereka supaya boleh kembali sehat menjalani kehidupan ini. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk segenap pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Engkau menolong memberkati mereka dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Nusa Tenggara Barat. Tuhan Engkau menolong, mengasihi mereka. Pakailah kami semua untuk boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Pakailah orang-orang yang ada di sekitar mereka, khususnya melalui pemerintah, melalui badan-badan lembaga swadaya masyarakat, supaya boleh meringankan beban saudara-saudara kami. Ya Bapa kami dalam sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, karuniakan hikmat Tuhan, supaya boleh menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Kami bersyukur untuk menyambut hari ulang tahun bangsa dan negara kami yang ke-81. Kiranya semua rangkaian sukacita yang akan dilakukan, baik yang orang sementara lakukan maupun yang akan dilangsungkan besok hari, kiranya rangkaian sukacita menyambut kemerdekaan bangsa dan negara ya kami yang ke-81, Tuhan berkati, dan bangsa kami ini tetap utuh, dan bangsa kami ini terus jadi berkat bagi dunia ini. Ya Bapa dalam sorga, sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan jaga, lindungi dan peliharakan kami semua, supaya kami boleh pada tiba di rumah kami masing-masing. Inilah doa syukur kami Tuhan, inilah doa harapan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut, kelele janggut Harun turun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Seindah siang disinari terang. Seindah siang
Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah dan dalam kesadaran iman bahwa Allah memulihkanmu dengan kasih-Nya yang tidak terbatas untuk engkau meneruskan kepada sesama dalam hidup, saling mengampuni dan memelihara kesatuan yang rukun damai. Kami siap melakukannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku sebagai nyanyian syukur kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik sekolah minggu semua ke depan kita berfoto ya. Adik-adik sekolah minggu semua yang sudah diinisiasi, silakan ke depan bawa sertifikatnya. Tolong kakak-kakaknya arahkan ke depan, kita foto. Bawa sertifikatnya ke depan, ayo. Silakan. Kakak-kakaknya tolong dibantu untuk mengatur adik-adik di depan. Ayo, anak sekolah minggu semua masuk. Kita foto dulu satu kali.
sehat